Salam anti korupsi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel yang membahas isu-isu strategis, terutama isu anti korupsi. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang kasus pagar laut di Kepolisian Republik Indonesia. Mabes Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Umum Mabes Polri bergerak cepat setelah status dari proses penyelidikan sekarang sudah naik ke penyidikan. Dugaannya adalah adanya pemalsuan dalam pengajuan dokumen terkait kepemilikan ataupun hak guna bangunan dalam kasus pagar laut. Karena sudah masuk ke penyidikan, maka tentu penyidik mempunyai kewenangan dalam hal ini melakukan penggeledahan. Sudah ada beberapa tempat yang digeledah oleh penyidik seperti kantor Desa Kohot, kemudian rumah Kepala Desa Kohot dan Sekretaris Desa Kohot. Bahkan di pemberitaan ada istrinya Kepala Desa Kohot juga diperiksa sebagai saksi. Tentu ini merupakan hal yang bagus, apalagi ada beberapa dokumen yang disampaikan telah disita. Artinya penyidik sudah mempunyai hipotesis ataupun gambaran terkait bagaimana konstruksi perkara ini. Sebagaimana kita tahu bahwa ramai sebelumnya bagaimana laut punya SHM, bagaimana laut punya HGB, berapa hektar luasnya seperti itu. Kemudian sudah dicabut juga oleh Pak Menteri, Pak Nusron Wahid, ya, Kepala BPN sekaligus Menteri ATR. Kita tentu memberikan apresiasi kepada kepolisian bahwa mereka mampu membuktikan kasus ini bisa ditemukan dugaan tindak pidananya, dan yang paling penting adalah bagaimana kasus ini tentu akan berkembang nantinya, karena kita tahu penyidikan adalah tindakan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, ya, dalam rangka memperkuat kasus dan nanti di akhirnya menemukan siapa yang akan menjadi tersangka. Kalau kita bicara penggeledahan dilakukan di kantor Kepala Desa Kohot, ya tentu di situ ada ruang kerja Kepala Desa, ruang kerja Sekretaris Desa, kemudian rumah Kepala Desa dan Sekretaris Desa, maka ya asas praduga tidak bersalah tentu ada. Namun ya kita bicara mengenai pengalaman saya ketika menyidik, tentu penyidik ingin menerapkan strategi makan bubur. Dari pinggirnya dulu, baru nanti ke tengah. Sehingga ya minimal karena ini Direktorat Tindak Pidana Umum, kita bisa mengetahui ya bagaimana terjadinya pemalsuan ya terkait administrasi, lega formal ya, sehingga kemudian bisa terbit ya SHM ataupun hak guna bangunan ya HGB gitu. Seperti bagaimana prosesnya, karena kita pun juga bertanya-tanya. Sekali lagi kita berikan kepercayaan penuh kepada kepolisian, bahwa kepolisian kita berikan kepercayaan untuk menuntaskan kasus ini sampai ke akar-akarnya. Apalagi memang Kepala Desa Kohot ini juga menjadi sorotan publik ya, terkait dengan kekayaannya, ada mobilnya ya, ada mobil mewah yang diduga miliknya. Kemudian publik pun juga tentu akan mendukung ya kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, apalagi sudah bergerak cepat. Salam anti korupsi.